Halo semuanya, kali ini untuk Sagittarius yang mau aku bacain energi bulanannya, khususnya tentang asmara. Dan saya mau menekankan sekali lagi, di setiap awal readingan saya selalu menekankan bahwa ini readingan bersifat general. Jadi kalau nggak cocok dengan kalian, kalian silahkan skip dan pindah ke channel lain. Simple aja dan nggak usah bikin ribut di rumah orang. Maaf ya, kalau untuk kali ini saya keras. Karena apa? Karena saya tidak suka dilecehkan, karena saya tidak suka ada orang ribut di channel saya. Kalau nggak cocok ya udah, berarti bukan energi kamu yang saya tarik. Masih banyak energi-energi lain yang membutuhkan pertolongan mungkin, yang membutuhkan saran. Maaf kalau saya jadi emosi di sini karena baru saja saya blokir orang karena sudah membuat komentar-komentar yang menurut saya itu menyinggung perasaan saya sebagai tarot reader di sini. Berkali-kali saya ya kadang-kadang mendeskripsikan bahwa saya itu bukan cuma ini loh yang saya kerjain gitu ya. Kerjaan saya bukan cuma tarot reader. Saya buka channel tarot ini bukan untuk cari uang sebenarnya, tapi untuk mengasah intuisi saya, untuk berbagi juga dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan tempat untuk sharing. Itu sebenarnya. Dari proyek-proyek yang saya kerjakan, itu uang saya itu udah cukup. Jadi jangan pernah melecehkan saya, jangan pernah bikin ribut di komentar yang ada di channel saya. Dan satu hal lagi, pekerjaan saya itu banyak berhubungan dengan komputer, pekerjaan saya itu banyak berhubungan dengan jaringan internet, pekerjaan saya banyak berhubungan dengan angka-angka, banyak dengan ngulik komputer dan jaringan. Jadi kalau ada yang berkomentar buruk di channel saya, jangan pernah salahkan saya kalau saya bisa dapat IP address kamu. Kalau saya bisa dapat IP address yang membuat komentar negatif itu, saya bisa cari kamu ke liang semut sekalipun. Saya bisa cari tahu kamu alamatnya di mana, saya bisa tahu nama kamu yang sebenarnya siapa. Kamu mau taruh di situ nama kamu sebagai nama orang lain, kamu mau taruh nama kamu sebagai anonim, akun anonim, terserah. Tapi pada saat kamu membuat itu, membuat komentar negatif di channel saya bisa cari kamu, bisa cari si penulis komentar itu sampai ke liang semut sekalipun. Dan saya bisa bawa ke ranah hukum. Jadi, pikir dulu sebelum nulis, pikir dulu sebelum mengeluarkan statement. Oke, ini channel rumah saya. Jadi jangan pernah ribut di teras rumah saya. Kan begitu. Setiap orang punya sopan santun, setiap orang punya teritorial masing-masing. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau saya jadi emosi. Saya sebenarnya bukan tipe orang yang mau ngeladenin orang-orang seperti itu. Tapi oke, satu sekali saya diem, dua kali saya diem, tiga kali orang ini keterlaluan. Makin lama makin berani bicara. Saya diam bukan berarti saya tidak menyimak. Oke, sudahlah. Kita mulai aja ya readingannya. Mohon maaf, saya perlu mengeluarkan emosi saya. Saya perlu menegaskan tentang hal-hal yang saya jelaskan tadi gitu loh. Saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan emosional. Enggak. Tapi pada saat saya disenggol, saya bisa balik untuk senggol. Pada saat saya disenggol, saya bisa balik untuk ngebacok. Istilahnya senggol bacok ya, itu saya. Tapi kalau kalian sopan, kalau kalian tuh baik-baik aja, ya saya nggak masalah gitu loh. Untuk yang pernah personal reading dengan saya pasti tahu saya seperti apa. Saya nggak pernah bicara kasar, nggak pernah.
selalu menanggapi setiap masalah tuh dengan kepala dingin. Padahal ya saya juga punya masalah gitu loh. Jangan coba-coba untuk menyenggol area teritorial saya. Oke, maaf ya. Kita mulai aja. Oke, untuk Sagittarius, energi yang terbaca ini, di sini ada honeymoon dan keep an open mind. Kelihatan ya? Ini di sini. Enjoy the bliss of holiday time together, dan your soulmate may differ from your usual type and expectations. Okay. So, jadi apa yang kita dapat dari ini? Kalau dari kartu honeymoon ini, enjoy the bliss of holiday time together. Kamu disarankannya sih untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan cara berlibur ini. Dan sepertinya kartu ini keluar untuk sebagai saran buat kamu untuk memelihara cinta kamu dengan pasangan kamu gitu loh ya. Nah, kalau misalnya kamu belum punya pasangan, bisa jadi kamu tuh akan pergi dengan pasangan yang baru kamu gitu ya, berlibur dengan pasangan yang baru kamu. Tapi kalau memang kamu sudah ada dalam suatu ikatan, entah itu pernikahan, pertunangan, atau mungkin masih pacaran gitu loh, kartu ini lebih mengingatkan untuk untuk kalian berlibur supaya percikan-percikan cinta itu kembali lagi gitu loh. Itu. Sedangkan keep an open mind di sini, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Ini sih lebih seperti kemungkinan gitu ya, pasangan kamu itu tuh berbeda dari harapan yang kamu bayangkan gitu, berbeda dari tipe dan harapan yang kamu inginkan gitu loh. Jadi ini merupakan pengingat untuk kamu tetap terbuka terhadap kemungkinan pasangan kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Mungkin seperti itu kalimatnya. Jadi ada baiknya kamu meluangkan waktu untuk mengenal dia lebih dalam lagi gitu loh. Oke. Nah, tapi lebih baik kita lihat dulu tebaran kartu yang ada gitu ya, dan kita nanti akan konekkan dengan kartu yang dua ini. Dan di sini energinya di masa lalu, untuk beberapa waktu yang telah lewat ini ada Nine of Swords. Ini bisa kamu, bisa dia, energinya vice versa pada saat readingan itu bersifat general. Jadi bisa bersifat vice versa, bisa terbolak balik, bisa kamu, bisa dia gitu ya. Itu ada rasa kekhawatiran dan ada rasa kegelisahan. Ada yang sampai nggak bisa tidur di malam hari karena ada perasaan bersalah dan ada rasa penyesalan. Ada juga rasa khawatir tentang masa depan. Entah kamu, entah dia ini yang khawatir tentang masa depan, tapi mungkin juga dua-duanya gitu ya. Nah, ada juga yang mungkin merasa kesepian gitu ya, dan ada rasa penyesalan tentang hubungan yang sudah lewat gitu ya. Nah, tapi sepertinya sih kalau aku lihat sih ini mewakili kalian berdua, kamu dengan pasangan kamu. Mungkin banyak masalah di dalam hubungan yang akhirnya kalian berdua itu sama-sama tertekan gitu loh. Itu. Dan di sini sih ada Ace of Cups ya gitu loh. Jadi kalau Ace of Cups itu sih lebih ke tentang bagaimana kamu bisa memaafkan pasangan kamu gitu loh. Dan bagaimana kamu bisa mengampuni dia, bagaimana adanya pembaharuan di dalam hubungan kalian, begitu pula sebaliknya gitu loh. Bagaimana dia bisa memaafkan kamu, bagaimana dia bisa menerima kamu, bagaimana dia bisa mengampuni kamu dan memulai hubungan yang baru gitu loh. Jadi Ace of Cups di sini tuh lebih ke emosi yang positif sih sebenarnya gitu loh. Nah, aku lihat dia itu
sangat mencintai kamu, dan ini juga bisa terbolak-balik. Bisa jadi kamu yang sangat mencintai pasangan kamu sampai-sampai gitu loh, kamu tuh merasa sulit untuk menyembunyikan perasaan cinta kamu itu di dalam diri kamu sendiri gitu loh. Bisa kebalik juga, dia yang sangat mencintai kamu sampai-sampai dia merasa sulit untuk menyembunyikan perasaan cintanya itu di dalam dirinya sendiri gitu. Oke, paham ya? Nah, dan di sini juga ada Seven of Pentacles. Kalau aku lihat sih di sini ada Seven of Pentacles, di sini tuh ada situasi yang membuat frustasi sebenarnya ya. Ada perasaan merasa tidak cukup baik untuk pasangannya, entah kamu entah dia merasa nggak cukup baik gitu ya. Nah, apa ya? Ada rasa apa ya? Ada kepikiran tentang rasa aman tentang hubungan, rasa aman tentang kebahagiaan gitu loh yang bisa kamu dapatkan dari pasangan kamu gitu loh. Jadi kamu kepikiran apa dia bisa kasih aku kebahagiaan nggak sih gitu loh. Atau misalnya hubungan kamu dengan dia tuh bisa dibawa sampai kemana sih gitu loh. Sejauh mana sih hubungan kalian berdua itu bisa dibawa gitu loh. Nah, kamu ada perasaan nggak yakin apakah kamu akan tetap tinggal dengan dia gitu loh. Apakah kamu akan tetap bersama dia gitu. Itu sih yang aku lihat. Dan di sini ada Wheel of Fortune gitu loh. Wheel of Fortune itu biasanya itu bicara tentang takdir gitu loh. Kalau aku lihat sih ya gitu, jadi koneksi kamu dengan dia itu sebenarnya cukup kuat gitu loh, cukup mendalam gitu loh. Nah, sampai-sampai ya apa ya, ya ada perasaan yang kuat lah antara kamu dengan dia gitu loh. Nah, kalau menurut aku sih ya, uh, dia itu ada untuk kamu tuh memang merupakan takdir gitu sih ya. Wheel of Fortune ini bicarakan tentang takdir gitu. Jadi dia pun kembali ke kamu gitu ya. Itu tuh karena takdir juga gitu. Cuma yang harus kita pahami gitu ya. Yang harus kita pahami, dia kembali atau dia ada untuk kamu itu apakah memang sebagai berkah ataukah sebagai pelajaran. Itu yang harus kamu pahami gitu ya. Itu yang harus kita ingat gitu loh. Ya memang benar dia itu adalah takdir kamu gitu loh. Dia datang kembali ke kamu itu adalah takdir gitu loh. Itu adalah suatu jalan yang disiapkan oleh Sang Pencipta untuk kamu, untuk kalian berdua. Cuma harus ingat, dia datang kembali di dalam hidup kamu itu apakah sebagai pelajaran untuk kamu, untuk kalian, ataukah memang benar-benar berkah yang Tuhan kasih untuk kamu gitu loh. Gitu. Apapun itu gitu ya, sebenarnya mau sebagai berkah, mau sebagai pelajaran, itu tuh pasti punya hikmah masing-masing kan gitu loh. Kalau berkah nggak usah diomongin lagi ya, berkah itu pasti akan membahagiakan semua orang. Tapi kalau pelajaran belum tentu kan ya gitu ya. Tapi setidaknya ada pelajaran yang bisa kamu ambil, ada hikmah yang bisa kamu petik dari pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu loh, kepada kamu gitu ya. Ya kalau setidaknya ya itu pasti pelajaran-pelajaran yang ada itu akan menempa kita menjadi lebih baik lagi gitu loh, akan menempa kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Itu sih kalau aku lihat ya. Dan di sini ada, menariknya di sini tuh ada full dan ada death. Ya. Ada awal yang baru dan ada akhir. Gitu loh. Maksudnya apa nih gitu loh. Kalau aku lihat jadi full di sini itu ada awal yang baru, ada keyakinan yang baru tentang masa depan itu sih. Nah, kemudian kalau death di sini, ini nih semacam apa ya, gambaran kalau kamu berhasil menyelesaikan satu bab dalam hidup kamu gitu loh. Jadi ada masa lalu di belakang kamu dan apa ya, ada transformasi gitu ya, ada regenerasi dari masa lalu ke masa yang sekarang gitu loh. Nah,
Kebanyakan orang tuh kalau ngelihat death itu tuh udah yang takut duluan gitu ya, karena wah apa nih gitu loh, karena ini kan kartu kematian ya. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir sih gitu loh. Karena apa, dengan adanya kartu ini gitu loh, ini artinya tuh transformasi sedang terjadi dan kamu tuh uh, tumbuh tumbuh menjadi lebih baik lagi sih, kalau aku lihat seperti itu gitu loh. Dan kalau kita hubungkan dengan situasi dan kondisi kamu, aku lihat sih ya, jadi ada awal yang baru tentang hubungan kalian, dan uh, ada akhir dari suatu masa di mana kamu akhirnya meninggalkan, kalian berdua meninggalkan semua perselisihan di masa yang lalu gitu loh. Nah, gitu. Jadi ada awal dari suatu kebahagiaan, dan kalian berdua meninggalkan sesuatu yang masa lalu itu terasa buruk gitu loh. Nah, dan di sini juga ada Six of Cups. Ya. Nah, kalau Six of Cups di sini tuh sebenarnya lebih mengartikan bahwa ada kebahagiaan sih. Ada kegembiraan di antara kalian berdua gitu loh. Kalau bisa juga ya, tapi memang benar ya, ini kan memang dia adalah orang masa lalu kamu yang kembali gitu ya. Sebentar ya. Oke, ya. Ini nih orang masa lalu kamu yang kembali, cinta lama bersemi kembali. Uh, jadi kalian terhubung kembali dengan orang di masa lalu kalian gitu loh. Six of Cups gitu. Jadi kekasih masa lalu kamu tuh kembali ke kamu untuk memulai kembali semuanya gitu loh. Jadi ya itu sih yang sedang terjadi. Bahkan mungkin udah ada yang terjadi kali ya, udah ada yang ngalamin ini gitu ya. Dan aku lihat di sini tantangannya di sini adalah Page of Cups ya. Page of Cups itu bicara seseorang yang muda dan menyenangkan. Orangnya sensitif, orangnya lembut. Kalau aku lihat bisa jadi pasangan kamu ini adalah seseorang yang lebih muda dari kamu. Benar nggak sih? Atau gitu ya, kalaupun dia tidak lebih muda dari kamu, orang ini mungkin adalah seseorang yang bersifat kekanak-kanakan. Dan inilah yang menjadi tantangan dalam hubungan kalian. Dia terkadang terlalu emosional dalam menghadapi suatu masalah gitu ya. Terlalu sensitif gitu ya dalam menghadapi setiap masalah gitu loh. Dan dia seseorang yang pinter berpura-pura seakan-akan semua tuh baik-baik aja, padahal enggak gitu loh. Mereka lebih menghindari rasa sakit dan konflik gitu loh. Lebih memilih untuk menghindar gitu loh dari rasa sakit dan konflik gitu loh. Ini orangnya seperti itu, dan inilah tantangan di dalam hubungan kalian. Itulah yang bikin kamu jadinya mikir gitu loh. Dan emang kalian juga disarankan untuk ini sih, untuk sebagai hermit aja dulu gitu ya. Jadi sendiri aja dulu, maksudnya sendiri tuh menjauh aja dulu gitu ya. Coba cari tahu dulu gitu ya, berkontemplasi aja dulu gitu kan ya, mencari tahu lebih banyak lagi gitu kan, introspeksi diri dulu aja gitu. Apakah dia yang kamu butuhkan, apakah memang dia yang kamu yakini akan menemani kamu sampai sisa hidup kamu gitu, di sisa hidup kamu gitu loh, hermit gitu loh. Nah, dan di sini juga ada Eight of Wands ya. Jadi Eight of Wands itu kan bicara tentang, salah satunya tentang mempelajari sesuatu yang penting. Jadi kamu disarankan juga untuk pelajari dulu situasinya gitu loh. Pelajari dulu kondisinya, apakah dia yang kamu harapkan
memang benar ya, mungkin dia kamu harapkan, tapi dengan tantangan yang ada, dengan situasi dengan pemikiran dia yang sering kekanak-kanakan, apakah dia yang kamu harapkan untuk mendampingi kamu selamanya? Gitu loh. Jadi introspeksi diri dulu, pelajari dulu lebih dalam lagi, apakah itu yang kamu inginkan, gitu loh. Nah, kalau nanti kamu udah siap, kamu udah tahu apa yang harus kamu ambil keputusannya, nah baru bertindak. Gitu. Itu sih ya. Dan di sini ada pesan juga ya untuk kamu. Jadi katanya ya, I am the dreamer of my dream gitu loh. Jadi ya di sini intinya sih setiap manusia itu pasti punya angan-angan dan harapan kan gitu loh. Setiap manusia pasti punya impian. Nah, mungkin kamu bisa ngelihat dari pengalaman masa lalu kamu, dari pengalaman masa lalu kalian. Jadi dari pengalaman masa lalu itu kamu bisa memilih gitu loh untuk memimpikan hal yang berbeda gitu loh. Jadi kalau misalnya di masa lalu itu ada masalah A gitu kan ya. Nah, dan ternyata itu tidak terselesaikan gitu kan, kamu bisa dong kamu berangan-angan bahwa untuk hubungan yang baru ini gitu ya, untuk hubungan yang dimulai lagi ini, kamu berangan-angan supaya masalah A itu sudah teratasi, bisa aja kan kayak gitu. Nah, itu kan maksudnya ya apa ya, mimpi itu tuh angan-angan itu tuh kamu sendiri yang tentukan gitu loh. Kamu mau seperti apa gitu loh. Kamu bisa memilih untuk melihat masa lalu kamu dan mempertahankan bagian-bagian dari impian kamu yang memang yang memang cocok untuk kamu. Nah, sedangkan bagian-bagian yang tidak cocok untuk kamu bisa ubah gitu loh. Gitu loh. Ya kalau memang dia itu adalah orang yang kamu tuju gitu ya, orang yang kamu inginkan gitu kan, mungkin kamu bisa bernegosiasi bagaimana bagaimana nih solusinya gitu loh. Bisa ngasih masukan ke dia untuk dia mungkin bisa jadi lebih dewasa lagi gitu loh, karena dia tuh seseorang yang berbeda ekspektasinya dari yang kamu harapkan. Kan di sini udah di ini nih, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation gitu loh. Nah, itu sih gitu loh. Jadi bukalah pikiran kamu gitu ya. Coba telaah lagi gitu loh. Kamu berhak untuk berangan-angan sesuai keinginan kamu gitu loh. Nah, tapi ya tetap harus negosiasi aja dulu gitu ya. Ini mau ke depannya mau seperti apa gitu loh. Tapi kalau saranku sih seperti yang di sini tadi ya. Telaah dulu, pelajari dulu situasi dan kondisinya gitu. Introspeksi diri sendiri aja dulu gitu loh. Apakah kamu masih masih mengharapkan dia bisa berubah atau gimana gitu ya. Dan di sini ada in every moment the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love gitu loh. Jadi intinya di sini adalah bahwa kalau kita semua percaya bahwa kita itu menjalin hubungan yang erat dengan Sang Pencipta, maka beliau pun akan senantiasa membantu kita dalam setiap bidang kehidupan kita. Jadi untuk aku lihat di sini untuk bisa untuk bisa menemukan jalan keluarnya, kamu pun perlu membawa doa-doa kamu ke Sang Pencipta supaya dibukakan jalan gitu loh. Apakah dia yang kau restui ya Allah gitu, apakah dia yang memang kau berikan untukku ya Tuhan gitu kan, begitu sih. Nah, beliau yang akan membimbing kamu, beliau akan membawa kamu untuk dapat terus maju dengan pikiran-pikiran yang terarah dan penuh cinta gitu loh. Ingat ya, hidup kamu itu bukanlah apa yang kamu lihat, tetapi apa yang kamu rasakan. Bisa jadi dia terlihatnya dia terlihatnya ganteng, dia terlihatnya menawan gitu kan ya. Tapi kamu ngerasain apa di dalam hubungan kamu dengan dia? Gitu loh. Apakah kamu bahagia
ada bersama dia terus dengan sifatnya yang kekanak-kanakan, mau sampai kapan? Kan harus begitu ya mikirnya, gitu loh. Oke, itu aja dulu untuk Sagittarius di bulan Maret 2020 ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton video aku. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Oke, bye-bye.